معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah. Hadirin, ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan untuk hambanya supaya hamba ini mau mendekat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih waktu-waktu diantaranya adalah setiap hari waktu sahur, yang mana di sini doa-doa dan munajat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di waktu habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, yang mana di situ adalah waktu kumpulnya dua malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, yang nantinya akhirnya mereka akan memberi laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hambanya si fulan ketika mereka datang dalam keadaan berdoa dan ketika mereka kembali dalam keadaan berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Dan juga waktu habis sholat asar sampai maghrib, perkumpulan malaikat siang dan malaikat malam. Dan banyak waktu-waktu lagi yang diistimewakan oleh Allah. Di antaranya adalah 4 bulan, yaitu Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tambah lagi yaitu bulan Rajab. Di antaranya juga ada bulan yang paling istimewa dari segala bulan, yaitu bulan Ramadan yang kita sekarang ini ada di dalamnya. Ada lagi satu hari yang betul-betul diharapkan hari ini untuk bisa mendekatkan diri dari Allah, mendapat ridha Allah. Satu malam, hanya sehari, hanya semalam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada lagi hari jaga bulan, yaitu hari Arafah. Itu juga hari yang dapat kita harapkan untuk bisa membuka hati kita sehingga kita menjadi orang yang takwa, berubah dari kejahilan menjadi orang yang ngerti, paham, mengharap kepada Allah supaya datangkan satu perubahan-perubahan yang baik pada diri kita, pada keluarga kita, dan kepada seluruh umat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak kemurahan-kemurahan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba ini. Tapi di antara hamba-hamba ini, adakah mereka yang mau menyambut kemurahan-kemurahan Allah ini? Allah menawarkan ini, menawarkan itu. Ini hari untuk mendekatkan diri. Ini waktu untuk mendekatkan diri.
Adakah hamba-hamba yang mau menyambut tawarannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin, kadang-kadang orang dikasih waktu yang sedikit, waktu sahur katanya itu adalah waktu yang sedikit dan waktu ngantuk. Maka sekarang hari ini Ramadan dikasih waktu yang begitu banyak dan begitu luas untuk mendekatkan diri kepada Allah. 1 bulan penuh, mulai awal bulan sampai akhir bulan. Siapa di antara hamba-hamba ini yang mau menyambut tawaran Allah SWT? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pikirkan seumur seorang orang tua, dia menawarkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, kebaikan ini ditolak, kebaikan ini tidak didengarkan, kebaikan ini yang betul-betul baik juga tidak digubris. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang kita katakan kepada anak yang tidak mau memperhatikan, menyambut tawarannya orang tua ini? Tentu saja kita sepakat bahwa anak ini adalah anak durhaka atau anak yang tidak memperhatikan orang tuanya, anak yang kurang adab, orang nggak ngerti, atau anak bodoh, atau apa saja yang buruk-buruk yang dinisbatkan kepada anak ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang hamba, kaulo, ciptaan, makhluk, dicipta oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ditawari perkara-perkara yang besar, rahmat, maghfirah, itfun minan nar, kemudian kok dia tidak menyambutnya. Maka hadirin yang dimuliakan, betul yang dikatakan Nabi, rugi orang yang tidak mau menyambut ini. Sehingga keluar dari bulan Ramadan, dosanya masih kating drembel, belum dibersihkan dari dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi hamba yang pintar, kesempatan-kesempatan ini tentu saja akan digunakan sebaik-baiknya. Malam digunakan untuk ibadah habis-habisan, siangnya digunakan untuk menahan diri dari lapar dan dahaga dan dari seluruh kemaksiatan-kemaksiatan. Karena hakikatnya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Hakikatnya puasa adalah puasa dari segala perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan-kesempatan ini janganlah disia-siakan, karena ini tidak akan bisa datang yang kedua kali lagi. Malam ini, Ramadan ini, pada hari ini akan lewat suatu hari. Mulai sekarang ini akan lewat, dan kita tidak akan dapatnya sampai hari kiamat. Dia akan terus lewat, dan akan datang malam yang lain, akan datang siang yang lain, akan datang hari yang lain, dan bukan hari yang telah kita lewatkan dan kita tidak ambil kesempatan pada hari itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ahli taat saja ketika mereka sudah sampai di akhirat sana, mereka masih merasa rugi karena tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang melalaikan waktu-waktu yang telah dilewatkan? Orang-orang yang telah ahli ibadah habis-habisan saja merasa belum bisa ibadah sebenar-benarnya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengisi waktu-waktunya dengan dipenuhi kemaksiatan-kemaksiatan? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang sadar, para ulama yang ahli di dalam tarbiyah hati, mereka sampai waktunya ini betul-betul dibatasi untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya mereka anggap. Mereka membatasi waktu makan, bahkan di antara mereka membatasi waktu ngunyah pun dibatasi.
Mereka mengatakan seumpama aku harus mengunyah makanan-makananku, maka aku telah kehilangan sekian puluh tasbih, sekian puluh takbir, sekian puluh tahlil. Sehingga mereka berbuat, yaitu setiap makan dimasukkan di mulut, maka makanan itu tidak dikunyah dan ditelan begitu saja. Begitu ditanya oleh muridnya, apa yang terjadi wahai Syekh? Kok engkau selalu menelan makananmu, tidak pernah mengunyahnya? Aku sedang menghitung bila mana aku harus mengunyah makanan-makanan ini, maka aku telah rugi begitu banyak sekali dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan zikir-zikir yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham hanya orang yang dikasih paham. Seperti halnya orang yang betul-betul sibuk mempersiapkan satu perjalanan umroh umpamanya, dan waktunya sudah mepet, maka dia tidak sia-siakan waktunya. Seluruh waktunya dibuat untuk persiapan, nata ini, nata itu, persiapan ini, persiapan itu. Siapa saja yang mengajak bicara, maka dikesampingkan, jangan ada bicara aku, ini sudah terlambat, waktu betul-betul sudah mepet. Perjalanan sudah mau berangkat, pesawat mau berangkat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perasaannya orang-orang yang ketika sudah kepepet waktunya pengen berangkat. Demikian juga kalau orang itu merasa kita ini sedang berangkat menuju akhirat, tentu saja akan merasa kepepet. Diajak bicara pun tidak mau, jangan banyak bicara, perkara yang tidak ada gunanya. Aku sedang kepepet sekarang. Mau kemana Tuhan? Mau ke akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kayak seperti itu zaman dulu banyak. Tapi zaman sekarang kalau kita wujudkan, maka pun juga akan wujud banyak juga. Maka hadirin yang dimuliakan, dimulai dari diri kita sendiri. Kita wujudkanlah suasana mengamalkan, meramaikan bulan Ramadan ini, yaitu dengan amal. Kemudian nanti kita teruskan amalan-amalan yang telah kita buat pada bulan Ramadan sampai pada di luarnya bulan Ramadan. Sehingga suasana di mana-mana terjadi kebaikan-kebaikan, suasana kebaikan. Seperti yang diceritakan, seperti suasana kampungnya para sahabat, yang mana mereka itu malam-malam saja, walaupun bukan Ramadan, malamnya dihidupkan, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan sholat. Sedangkan siangnya mereka menjadi pejuang-pejuang yang gagah berani. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kesempatan-kesempatan ini dibiarkan terlewat saja, karena itu akan menjadi penyesalan yang selama-lamanya. Hadirin, hari ini sudah hari yang ke-14 dari bulan Ramadan. Tidak terasa ternyata begitu saja lewat. Maka alangkah baiknya kalau kita hitung-hitung selama 14 hari masuk bulan Ramadan ini, sudah berapa banyak tahajud yang kita tinggalkan, sudah berapa banyak zikir yang kita tinggalkan, sudah berapa banyak amalan-amalan kebaikan yang kita tinggalkan. Hadirin, mumpung baru separuh Ramadan, mungkin dengan kita memikirkan kekurangan-kekurangan, ketinggalan-ketinggalan kita, maka kita bisa memperbaiki Ramadan, hari-hari Ramadan yang akan kita lalui ini. Insyaallah minal faizin al-aminin wa adkhalna fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عس فيهم سلطانا نصيرا اللهم عس فيهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan sholat, rapatkan.